kepolisian mengusut ini karena ini sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang, dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22. Sungguh miris, panti asuhan yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung bagi anak-anak yang tak mampu malah menjadi tempat mereka mendapatkan pelecehan. Yang lebih kejinya, pelaku pelecehan adalah pemilik dan pengasuh panti asuhan. Potret pilu ini yang menimpa anak-anak di sebuah panti asuhan di kota Tangerang, Banten. Yang lebih mencengangkan adalah jumlah korbannya yang tak sedikit. KPAI mendata, total korban hingga saat ini ada sekitar 30 orang. 13 orang saat ini berada dalam pendampingan di dinas sosial. Lalu ada 4 orang di rumah relawan, dan ada 7 korban yang datanya sudah masuk dalam laporan polisi. Selain itu, KPAI juga menduga masih ada 22 orang lagi yang terindikasi menjadi korban pelecehan. Yang data per kemarin ya, bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang. Dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22, tapi ini juga masih dalam proses baik yang dilakukan oleh tim pendamping ataupun oleh dinas sosial. Setelah kasus ini jadi sorotan, terkuak pula ternyata panti asuhan yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun itu tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi kejadian berjanji akan menambah syarat pendirian panti asuhan, diantaranya izin dari warga. Ini termasuk salah satu yang tidak ada izin atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Kasus ini tentu membuat geram warga sekitar, terutama para donatur. Mereka tak menyangka dana yang mereka sumbangkan justru tidak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak panti asuhan. Para donatur ini pun meminta polisi mengusut tuntas kasus. 15 sampai ini 15 semalam. Jadi 30-an ya. Masih terus berkembang. Saya minta aparat kepolisian mengusut ini karena ini sudah bertahun-tahun. Sudah 15 tahun. Yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Kasus ini sudah dilaporkan pada Juli 2024 lalu. Setelah pemeriksaan korban dan 11 saksi, polisi pun sudah menahan 2 pelaku yaitu S dan YB, yaitu pemilik dan 1 pengasuh panti. Sementara itu, polisi masih memburu 1 pelaku lain, kasus kekerasan seksual pada anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. Tak hanya kasus ini yang harus diusut hingga tuntas, namun kondisi psikis para korban juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai kejadian pilu yang menimpa akan jadi trauma yang merusak masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kementerian Sosial akan mengecek akreditasi semua panti asuhan di Indonesia imbas dari kasus pencabulan atau dugaan kekerasan seksual anak di sebuah panti asuhan Tangerang, Banten. Namun pemerintah diminta bertindak lebih cepat untuk mengatasi kasus dugaan kekerasan seksual di panti asuhan yang semestinya menjadi tempat perlindungan anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Seperti apa mestinya pemerintah bertindak agar kasus serupa tidak lagi terulang? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Sudah ada Mbak Dian Sasmita. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya Mbak Dian, KPAI ini kan sudah ke Pemkot Tangerang kemarin 8 Oktober. Dari catatan KPAI seperti apa kasus ini solusinya dan bagaimana poin kritis dari KPAI sendiri? Baik, kasus ini jadi ada 2 elemen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait kasus hukumnya itu sendiri. Kita harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan optimal. Undang-undang TPKS, Undang-undang Perlindungan Anak harus digunakan supaya pelaku dapat dijerat dengan pidana yang maksimal.
Kemudian di dalam proses hukum itu juga perlu dipastikan hak-hak korban, di sini para anak, itu juga harus dipenuhi dengan cepat. Tadi saya sepakat sekali, proses ini pemenuhan hak ini harus cepat. Kita sudah ada peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan khusus anak, bagaimana memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Selain prosesnya atau pemenuhan hak korbannya cepat, juga mereka punya hak atas bantuan sosial ketika memang itu dibutuhkan. Jadi semua harus bergerak. Hak-hak korban tidak hanya ketika rehabilitasi psikis, fisik, sosial anak, tapi juga bagaimana memastikan keluarganya, kemudian juga bantuan hukum, ini sangat banyak sekali. Untuk itu kami mengapresiasi sekali kerja cepat dari pemerintah daerah, provinsi, dan KPPA, termasuk Kemensos, untuk merespon kasus ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pengasuhan alternatif ini, panti-panti ini. Kasus ini bukan yang pertama dan saya menduga juga bukan yang terakhir di mana kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terjadi di ruang-ruang pengasuhan alternatif yang tidak berizin. Kemarin-kemarin sudah banyak kasus. Nah, ini makanya bagaimana pemerintah bisa meminimalisir atau membangun mekanisme tata kelola yang jelas dan tepat untuk dapat merespon, meminimalisir lembaga-lembaga pengasuhan ini yang tak berizin. Jangan sampai berkilah, karena tidak berizin kemudian tidak masuk dalam pengawasan kami. Sebaiknya semua lembaga pengasuhan harus diawasi oleh pemerintah. Tentu saya mendengar berita ini miris, sedih, dan juga kecewa begitu ya. Terlebih dengan bagaimana kemudian kondisi para korban yang kita tahu masih di bawah umur, yang memang seharusnya panti asuhan menjadi salah satu tempat paling aman bagi anak asuh di sana, karena merupakan rumah bagi mereka, termasuk juga pengurus panti asuhan yang bisa dikatakan sudah menjadi keluarga. Justru orang yang paling terdekat adalah orang yang kemudian memberikan trauma paling besar begitu dalam kehidupan mereka. Pendampingan semacam apa yang perlu dilakukan segera dengan cepat oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah pusat, terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ini, yang menjadi korban. Dan sampai saat ini kan kita lihat ada, kalau tidak salah, belasan anak terpaksa dipindahkan ke rumah aman atau safe house di sana. Iya, yang pasti anak-anak ini sudah ditangani oleh para profesional ahli, oleh para pekerja sosial profesional, dan kami kemarin juga menanyakan apakah sudah ada dukungan teman-teman psikolog untuk menjangkau mereka, karena ini penting sekali kolaborasi para profesi yang ahli untuk sama-sama mendukung pemulihan mereka. Pertama-tama pastinya melakukan asesmen dan kemudian merumuskan pola intervensi yang perlu diberikan oleh anak-anak. Karena tiap anak ini tentunya pengalamannya berbeda-beda, dan kemampuan anak untuk menerima kejadian traumatis tersebut, kejadian yang sangat berat itu juga beda-beda. Oleh karena itu treatmentnya juga beda-beda, dan sangat baik sekali ketika anak kemudian sudah dipindahkan ke rumah aman supaya proses pemulihan ini bisa lebih maksimal. Dan kami sangat mengapresiasi para pihak, teman-teman media, masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga identitas mereka, menjaga supaya anak-anak ini tidak tambah terbebani dengan pemberitaan terkait terkait identitas mereka, keluarga mereka, dan lain-lain. Itu tentunya akan kontraproduktif ya dengan proses pemulihan. Untuk itu kita semua perlu menjaga, dan kemudian ketika kita mendapati ternyata tetangga, keluarga atau kenalan kita ternyata pernah menjadi anak asuh di panti tersebut, jangan diam saja. Segera kontak pusat-pusat layanan, salah satunya SAPA 129 milik KPPA, itu bisa ditelepon bebas pulsa, untuk menyampaikan bahwa keluarga, teman, saudara pernah menjadi anak panti, mohon bisa dibantu untuk pemulihannya atau apapun. Mungkin saja kita tidak tahu ya pernah mengalami atau enggak, tapi ada baiknya kita juga proaktif ketika mendapatkan informasi orang-orang yang terindikasi menjadi korban. Kenapa harus melapor? Supaya orang-orang tersebut
yang terindikasi tersebut bisa mengakses layanan bantuan juga untuk pemulihan. Kasihan jika hanya dibiarkan sendiri tanpa ada dukungan para profesional. Untuk juga bisa memutus rantai semacam ini, kalau tidak salah kan saya sempat membaca juga bahwa pimpinan panti asuhan, pengurus panti asuhan, bahkan juga terlibat, sudah menjadi tersangka, begitu sudah ditahan, dan masih ada satu lagi yang masih buron ya, Mbak Dian? Iya, iya. Kami sangat berharap sekali kepolisian bisa segera menangkap pelaku tersebut yang masih buron ya. Dan memang pemulihan terhadap korban ini sangat penting sekali. Pemulihan yang tidak optimal, tidak keberlanjutannya tidak maksimal ya, hanya sepotong-sepotong, itu akan berpengaruh besar pada korban. Untuk itu kami sangat mendorong sekali para profesional, psikolog, konselor, pekerja sosial profesional, tenaga pendidik, tokoh agama, itu bisa semua berbagi peran untuk mendukung para korban ini, pemulihan para korban. Dan pemulihan ini tidak hanya ketika proses hukum berjalan saja, pasca itu juga masih panjang. Jangka panjang pemulihan ini panjang sekali ya? Betul sekali, dan tidak hanya pada korban, nanti akan fokus juga kepada keluarga korban. Bagaimana memampukan keluarga korban ini menerima anak, kemudian mendukung anak-anak mereka supaya pulih kembali. Pemulihan dengan cepat dan harus segera dilakukan, karena ini pemulihannya, traumanya begitu panjang dan harus memakan waktu yang cukup lama begitu ya, Mbak Dian. Mbak Dian, ini kan kalau kita lihat tadi, panti asuhan ini dari 2008 sudah ada, kemudian baru diketahui tidak berizin. Nah, Kementerian Sosial sendiri nantinya akan melakukan cek akreditasi seluruh panti asuhan se-Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini cukup untuk mencegah kasus seperti ini? Rekomendasi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk supaya bisa mencegah kasus ini tidak lagi terulang lagi dari KPAI sendiri? Iya, kalau dari sisi kelembagaan, mengecek akreditasi sudah sangat tepat, namun juga tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang sudah memproses atau mengajukan izin kepada dinas sosial ya. Namun juga perlu proaktif melibatkan pemerintah daerah ya, hingga tingkat kelurahan atau desa untuk mengecek apakah di lingkungan mereka ada tempat-tempat yang menampung atau menjadi atau menyelenggarakan pengasuhan alternatif kepada anak. Ini perlu dicek secara proaktif. Apakah benar-benar sudah badan hukum atau kemudian sudah berizin di Kementerian Sosial dan sebagainya. Setelah itu perlu sekali memastikan para pengasuh, para pengelola lembaga pengasuhan ini juga mendapatkan pelatihan secara khusus ya terkait dengan hak-hak anak, dan perlu dipastikan mereka juga mempunyai protokol perlindungan anak atau safeguarding supaya bisa menjadi alat untuk mengerem indikasi-indikasi atau mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan. Kemudian yang penting lagi adalah mekanisme pengawasan. Ini perlu dilakukan secara berkala dan berjenjang ya. Tidak hanya menunggu saja pengawasan dari tingkat pusat kementerian, namun juga pemerintah daerah punya kewenangan untuk itu. Jadi ini sama-sama kita harus proaktif. Kekerasan ini angkanya bukan 100, 200, 1000, 2000, sudah banyak sekali kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia. Ini menjadi keprihatinan bersama. Oke, terakhir Mbak Dian, kan kalau kita lihat kan fakir miskin dan juga anak-anak terlantar ini menjadi tanggungan dari negara. Pemerintah harus hadir di sini. Iya, hadirnya pemerintah untuk menjangkau mereka dengan banyak program ya. Salah satunya sebenarnya lewat bisa pendidikan, memberikan beasiswa-beasiswa. Namun pada kasus ini banyak orang tua yang kurang mampu secara ekonomi, kemudian berharap anaknya bisa keluar dari penderitaan atau dari beban keluarga, kemudian datang orang-orang baik yang punya niat awal baik untuk membantu mereka menyekolahkan anak, namun ternyata ujungnya malah anak-anak mereka jadi korban. Ini kan
pola-pola seperti ini beberapa kali ada di kasus-kasus yang lalu, juga ada catatan KPAI, kami juga menerima beberapa kasus demikian. Nah, ini harapannya pemerintah ada kebijakan khusus terkait dengan pemberian bantuan atau jadi gini, Indonesia ini kan termasuk masyarakatnya sangat dermawan sekali. Betul. Jangan sampai kedermawanan kita semua yang baik ini disalahartikan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang punya niat jelek. Nah, ini pemerintah perlu hadir untuk mengatur atau mengelola supaya bantuan-bantuan dari para dermawan ini tidak disalahartikan oleh orang-orang kasus di Tangerang ini. Dan tepat sasaran ya, dan pemerintah benar-benar harus hadir dan juga pemerintah harus benar-benar menangani kasus ini secara serius. Jangan sampai kemudian kita menjadi bangsa yang cepat lupa begitu ketika ada permasalahan kasus yang semacam ini, kemudian bisa begitu cepat tapi kemudian keesokan harinya lupa begitu saja. Terima kasih Mbak Dian telah bergabung bersama kami dari KPAI. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, sehat selalu Mbak Dian. Saudara, kami akan kembali dengan informasi soal belusukan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang menemui warga luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog bersama Forum Komunikasi Jakarta Utara di kediaman Andi Pane. Cawagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menghadiri acara Cyber Security. Informasinya hadir sesaat lagi.